Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, tidak berhenti kita memuji Allah, berusaha untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan tambahan nikmat-Nya kepada kita semua. Tidak terasa seiring dengan bergulirnya waktu, siang berganti malam, hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Malam ini kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Sebentar lagi akan datang bulan yang mulia, bulan yang paling utama, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keutamaan. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala juga membukakan pintu ampunan sebesar-besarnya. Maka pada malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan di antara keistimewaan dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan akan menjadi tambahan motivasi buat kita untuk berlomba-lomba dalam meraih kemuliaan bulan Ramadan. Saya akan bacakan hadisnya, kemudian kita akan terjemahkan, lalu kita kaji makna-makna yang terkandung di dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataakum Ramadan syahrun mubarak farradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad khurim. Bahwa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, datang pada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Farradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maratus syayatin. Setan-setan dibelenggu. Lillahi fihi lailatun. Allah memiliki satu malam pada bulan tersebut khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad khurim. Barang siapa yang diharamkan dari mendapatkan malam tersebut, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Ini hadisnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mengkaji makna-makna dari hadis ini. Pertama, Nabi bersabda, "Atakum Ramadan." Datang pada kalian bulan Ramadan. Dari sini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan bahwa boleh hukumnya bagi orang-orang yang beriman untuk mengucapkan tahniah, kabar gembira terhadap atau untuk saudara-saudaranya akan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi juga menyampaikan hal ini kepada para sahabat. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan, kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita dengan mengucapkan ya selamat marhaban ya Ramadan, atau ucapan-ucapan yang semisalnya yang menunjukkan kegembiraan orang-orang yang beriman, maka ini boleh. Hukumnya boleh. Sebab Nabi juga menyampaikan kabar itu kepada para sahabat. Maka ini boleh. Sebab jamaah sekalian, orang yang beriman itu akan merasa gembira dengan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan, dengan rahmat Allah, dengan keutamaan dari Allah, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah mereka bergembira. Kita bergembira dengan datangnya Ramadan. Kenapa? Berarti akan datang rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki iman di dalamnya akan merasakan kegembiraan itu. Orang-orang yang taat kepada Allah, ahli ibadah, bergembira. Kenapa? Karena bulan Ramadan kesempatan bagi mereka untuk semakin menambah pahala dengan ketaatan-ketaatan mereka. Bahkan pelaku maksiat pun juga bergembira. Kenapa? Datangnya Ramadan berarti kesempatan emas untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengevaluasi diri kita. Kalau seandainya ada di antara orang-orang beriman, lalu datang Ramadan malah susah. Ya. Datang Ramadan perasaannya malah tidak senang. Ya, tidak senang karena dia merasa aktivitasnya akan tidak bisa dilampiaskan semuanya. Ya, aktivitasnya terbatasi. Ya, nafsunya tidak bisa dilampiaskan semuanya. Dia bersedih. Nah, maka ini perlu dikoreksi imannya.
perlu dievaluasi keimanannya. Padahal orang-orang yang beriman harusnya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi kita mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan berkah. Salah satu sifat dan kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Ulama menjelaskan al-barakah, makna barakah adalah subutul khair wa numuwuhu. Subutul khair wa numuwuhu, tetapnya sebuah kebaikan dan kebaikan itu terus bertambah. Itulah barakah. Ya. Jadi yang dinamakan berkah itu sesuatu yang baik lalu kebaikannya bertambah. Ini barakah namanya. Maka orang yang umurnya barakah, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula kebaikan demi kebaikannya. Kalau kita ingin mengetahui apakah yang kita miliki ini barakah atau tidak, apakah yang ada di sekitar kita itu barakah atau tidak, bagaimana cara mengetahuinya? Lihatlah pada pengaruhnya. Lihatlah pada pengaruhnya. Kalau dengan adanya sesuatu itu membuat bertambah pundi-pundi pahala, bertambah kebaikan demi kebaikan, maka itu indikasi berkah. Kita ingin tahu, kita punya kendaraan misalnya. Kendaraan kita ini, motor, mobil, apakah barokah atau tidak barokah? Lihatlah pengaruhnya. Dengan hadirnya kendaraan itu, apakah semakin menambah pundi-pundi pahala kita? Atau justru semakin bertambah dosa-dosa kita? Kalau mendatangkan pahala demi pahala, dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dipakai untuk ke masjid, dipakai untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga, maka itu kendaraan yang barokah. Tapi kalau dengan adanya kendaraan itu justru bertambah maksiatnya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu kendaraan yang tidak barokah. Kita ingin tahu kerjaan kita ini barakah atau tidak barakah? Lihat pengaruhnya. Jika dalam pekerjaan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, bekerja tapi kita sholat bisa dijaga dengan baik, nutup aurat dengan sempurna, maka dalam pekerjaannya pun juga tidak ada unsur-unsur yang melarang, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya barakah. Kalau kemudian ada orang bekerja, tapi ketika bekerja harus terbuka auratnya, waktunya sholat tidak bisa sholat, maka meskipun mungkin gajinya tinggi, tapi hasilnya tidak barakah, karena semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin tahu apakah keluarga kita ini berkah atau tidak barakah. Ya, mungkin bapak-bapak punya istri, ibu-ibu di belakang punya suami, ingin tahu suaminya berkah atau tidak berkah, istrinya berkah atau tidak berkah. Lihat pengaruhnya. Kalau setelah menikah kemudian semakin bertambah pahala, setelah menikah semakin rajin beribadah kepada Allah, maka pasangannya barokah. Ya. Tapi kalau kemudian terjadi setelah menikah malah semakin jauh dari Allah, setelah menikah malah tidak pernah ke masjid, setelah menikah tidak pernah mengaji, atau bahkan ada orang yang menikah setelah itu murtad waliyadzubillah, maka pernikahannya tidak barokah. Ya. Barokah adalah tetapnya kebaikan, dan kebaikan itu terus bertambah, jamaah sekalian. Yang ketiga, Nabi kita bersabda, atakum Ramadan syahrun mubarak. Farradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah wajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Nabi mengingatkan bahwa di bulan Ramadan Allah wajibkan untuk berpuasa. Maka ini isyarat bagi kita bahwa di antara ibadah yang sudah selayaknya kita berikan perhatian khusus di bulan Ramadan adalah puasa.
Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang Allah wajibkan. Di bulan itu. Ya, kalau sholat, baca Quran, itu kan tiap hari. Tapi puasa Ramadan, maka itu hanya di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita berikan perhatian khusus. Menjadikan puasa kita puasa yang istimewa. Puasa yang berkualitas. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan puasa Ramadan itu diwajibkan? Ya, Pak Hari. Puasa Ramadan itu diwajibkan kapan? Hah? Hah? Ada kapan, Pak? Enggak, pertama kali diwajibkan pada Nabi. Kapan? Ibu-ibu, kapan puasa itu diwajibkan pertama kali? Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Sejak itulah diwajibkan puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu awalnya wajib sampai datangnya ayat mewajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Ya, puasa Asyura menjadi sunnah. Berikut, siapa yang Allah wajibkan untuk berpuasa? Sing wajib puasa niku sinten mawon? Siapa aja? Ya. Pertama, Islam atau beriman. Dua, balik. Tiga, berakal. Keempat, mampu. Ya, ada 5 syaratnya. Pertama, iman. Ya. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Arti orang gila meskipun sudah balik nggak wajib. Ya. 3, berakal. Yang keempat, mampu. Mampu ini baik dari sisi kesehatan, dia nggak sakit, atau dari sisi fisik dia bukan orang yang sudah renta. Karena orang yang sakit itu nggak mampu, ya. Atau orang yang sudah tua renta dia juga tergolong nggak mampu. Maka nggak wajib bagi dia. Dan yang kelima adalah mukim yang tidak safar. Ini wajib atas mereka berpuasa. Adapun bagi orang yang safar, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Orang yang sakit tidak berpuasa juga sama, mengganti di hari yang lain. Orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia mengganti dengan membayar fidyah. Baik. Allah wajibkan atas kita berpuasa. Nah, yang hendaknya jadi perhatian bagi kita adalah bagaimana kita berpuasa yang syar'i. Puasa yang benar. Puasa yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada bab puasa itu. Beliau menjelaskan bahwa lis-shaimi thalathatu maratib. Orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Orang yang berpuasa ada 3 tingkatan. Yang paling rendah jamaah sekalian,
adalah saumul umum, puasanya orang awam, puasanya orang biasa. Ya. Ini level yang paling rendah, yaitu orang yang puasanya hanya sekedar menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan suami atau istri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasanya sudah sah. Puasanya sudah sah. Tapi puasa jenis ini adalah puasa yang paling rendah, ya Mas sekalian. Kemudian di atasnya, level di atasnya, beliau mengatakan saumul khusus, puasanya orang khusus. Orang yang sudah ngaji, orang yang sudah mengikuti kajian demi kajian, yang sudah memiliki ilmu, maka hendaknya sudah naik levelnya, yaitu pada level puasa khusus ini. Bagaimana cara berpuasanya? Selain melakukan yang pertama tadi, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan berhubungan suami istri, ditambah lagi puasanya anggota badan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Ya, ikut berpuasa. Semua anggota badan kita ikut berpuasa. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari hal-hal yang diharamkan Allah. Maka matanya pun berpuasa dari memandang hal-hal yang haram. Telinganya berpuasa dari mendengar suara-suara yang haram. Lisannya berpuasa dari berbicara kalimat yang haram. Kakinya berpuasa menuju ke tempat-tempat yang haram. Tangannya berpuasa dari mengambil barang yang bukan miliknya. Ini puasanya orang khusus. Nah, paling tidak puasa yang seperti ini yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita pernah mengatakan, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, la yajidu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Apa contohnya? Nabi kita mengatakan dalam hadis yang lain, man lam yada qaulaz zur wal 'amila bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyadi at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa tapi tidak mampu mengendalikan lisannya dari berkata kotor. Perhatikan, Nabi menyebutkan tidak bisa menjaga lisannya dari berkata kotor, berkata keji, berkata yang tidak baik. Apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajatun. Allah enggak punya hajat atas perbuatan hamba itu menahan lapar, menahan tidak makan dan tidak minum. Puasanya sah, tapi pahalanya boleh jadi tidak ada. Gara-gara apa? Berbicara kotor. Gara-gara berbicara tidak baik, mencaci, mencela, memaki, berdusta, memfitnah dan semacamnya. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi bisa membatalkan pahalanya jemaah sekalian. Maka kalau kemudian kita ambil dalam kaidah usul yang menyebutkan al-qiyas al-aula, ya. Jadi kalau berkata kotor saja, ya, berbicara kotor saja bisa membatalkan pahala puasa. Kalau begitu, perbuatan dosa yang levelnya lebih berat daripada berbicara kotor, kira-kira lebih berpotensi membatalkan pahala puasa atau tidak? Lebih berpotensi. Contoh misalnya, ada orang berpuasa tapi tidak sholat. Ada yang betul? Ya, berpuasa tapi tidak sholat. Kira-kira dosa tidak sholat dengan dosa berkata kotor lebih gede mana? Lebih gede meninggalkan sholat. Maka orang yang berpuasa tapi tidak sholat
berpotensi pahala puasanya nggak ada. Ya, pahala puasanya tidak ada. Ya. Bahkan ya, meninggalkan sholat dengan tidak berpuasa sebenarnya dosanya lebih berat tidak sholat, lebih besar tidak sholat. Masih mending orang sholat tidak berpuasa daripada orang puasa tidak sholat. Tapi tentu yang bagus adalah ya sholat ya puasa. Ya. Yang paling parah ya ora sholat ya ora poso, ini paling bahaya. Nah, ini paling berat. Waliyadzubillah. Maka ini perlu untuk kita perhatikan jemaah sekalian. Ya, perlu untuk kita perhatikan dengan baik. Tingkatan yang paling tinggi dari berpuasa, ya. Shaumul khusus bil khusus. Puasanya orang istimewa. Puasanya orang khusus dari yang khusus. Ya, selain tadi ya sudah menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri, ya, ditambah lagi semua anggota badannya juga berpuasa, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, ditambah lagi puasanya akal dan hati. Puasanya akal dari memikirkan sesuatu yang haram. Jadi akal, pikiran pun sudah ikut berpuasa. Ya, pikiran itu ikut berpuasa. Wes orang mikir ke, bayang ke, mikir ke sesuatu yang haram, itu pun sudah enggak. Karena kadang-kadang ada orang yang ya dia enggak melihat tapi ngangen-ngangen, ya membayangkan, ya memikirkan, kalau orang istilah piktor, ya, pikiran kotor. Maka level ini sudah enggak lagi, dia sudah mampu untuk menahan diri dari pikiran kotor, dan hatinya pun berpuasa dari keinginan-keinginan yang menjauhkan dia dari Allah, yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang paling tinggi jamaah sekalian. Ya, puasa yang paling tinggi. Ya. Maka ya, ini tempat, waktu dan perbuatan itu bisa berpotensi, ya, untuk kita jaga dengan baik. Misalkan tempat. Kalau kita tahu di tempat itu, kalau kita datang ke situ pasti ada dosa, maka kita menahan diri untuk tidak ke situ. Dan kita tahu nih, kalau saya masuk ke situ, di situ ada pemandangan yang haram, di situ ada sesuatu yang haram, kita tahu itu. Maka kalau sudah tahu, ya nggak usah ke sana. Kita sudah menahan langkah kaki kita untuk tidak datang ke tempat itu. Atau orang, ya. Kita tahu kalau kita sudah kenal dengan seseorang, kalau ketemu sama orang itu pasti nanti akan gibah, pasti nanti akan berbicara yang tidak baik. Lebih baik kita menahan diri untuk tidak dekat-dekat dengan orang itu. Ya. Atau amalan, kalau kita melakukan amalan tertentu pasti akan mendatangkan dosa, tinggalkan amalan itu. Ya, contoh misalnya, mungkin kita lihat HP. Di HP ada YouTube. Kalau kita buka YouTube, berpotensi di YouTube itu nanti ada maksiat-maksiatnya, maka kita sudah mampu untuk menahan diri tidak buka YouTube. Paham? Sampai seperti itu level puasa yang tinggi itu jamaah sekalian. Yang mampu untuk menahan dirinya berpuasa dari keinginan-keinginan yang mendatangkan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hendaknya juga kita berikan perhatian. Kemudian Nabi kita melanjutkan yang keempat. Atakum Ramadan, sahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu. Yang keempat, Nabi mengatakan tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka. Wa fi riwayah abwabul jannah. Dalam riwayat yang lain dibuka pintu-pintu surga. Ya, pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ada 3 makna. Yang pertama, maknanya adalah pintu-pintu surga benar-benar dibuka sebagai penghormatan
untuk orang-orang yang beriman atas ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Ya, surga itu sudah ada. Dulu Nabi Adam sudah masuk di dalamnya. Ya. Nah, di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka sebagai penghormatan bagi orang-orang yang beriman atas ketaatan mereka. Sehingga di malam hari pada bulan Ramadan ada penyeru di langit, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pecinta kebaikan, wahai para perindu kebaikan, bersemangatlah. Ya, bersemangatlah. Ya, untuk mendapatkan surga yang setinggi-tingginya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, pintu-pintu langit dibuka, maknanya adalah yang dibuka itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan terhadap orang-orang yang beriman pada bulan Ramadan. Ya. Allah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya. Ya. Mungkin kita pernah mendengar atau membaca ada yang menyampaikan Ramadan itu dibagi 3. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pembebasan dari neraka. Pernah mendengar itu? Pernah dengar Pak? Sering. Itu hadisnya dhaif. Itu bukan hadis. Hadisnya dhaif. Yang benar 3-tiganya itu ada dalam setiap malam, setiap hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, ada semua itu. Bukan cuma di 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari terakhir bebas neraka, enggak. 3-tiganya dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir ada semua 3-tiganya. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah itu di bulan Ramadan ada hamba-hamba yang dijamin bebas neraka, dan itu terjadi setiap malam. Boleh jadi sejak malam pertama ada hamba yang dijamin bebas neraka. Boleh jadi malam kedua, malam ketiga, atau malam terakhir. Tapi itu terjadi setiap malam jamaah sekalian. Setiap malam. Ya. Seandainya satu ini saja keutamaan kita dapatkan, bebas neraka, itu sudah cukup bagi kita untuk termotivasi meraih keutamaan Ramadan. Ya. Termotivasi untuk meraih keutamaan Ramadan jamaah sekalian. Makna yang ketiga, dibuka pintu-pintu langit, maknanya adalah bahwa kebaikan di bulan Ramadan terasa ringan dikerjakan. Ya, Allah menjadikan orang beriman itu kalau Ramadan ringan dalam ketaatan. Ketaatan itu semakin terasa ringan. Itu kita rasakan ya Mas kalian. Kita bisa rasakan itu. Kalau pas Ramadan terasa mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah itu. Ke masjid itu jadi enteng. Ya. Ramadan itu untuk baca Quran kita juga lebih mudah. Ya. Mungkin di luar Ramadan selembar 2 lembar tiap hari, tapi di Ramadan kita gampang aja sejuz sehari. Ya. Jadi kebaikan dimudahkan. Di luar Ramadan mungkin kita bangunnya begitu adzan subuh baru bangun, atau bahkan mungkin kalah sama ayam jantan. Ayam istangi kita baru tangi juga. Tapi di bulan Ramadan kita mudah untuk bangun sebelum subuh, larap sahur. Jadi dimudahkan. Allah mudahkan kebaikan itu untuk orang-orang yang beriman. Itu maknanya. Yang kelima, Nabi kita mengatakan wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Maknanya yang pertama, bahwa neraka benar-benar ditutup pada bulan Ramadan sebagai penghormatan untuk orang-orang yang beriman atas perbuatan mereka meninggalkan maksiat. Sehingga di malam Ramadan itu ada penyeru sambungan tadi, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsid. Wahai pecinta kebaikan, wahai perindu kebaikan, perbanyak. Dan wahai pelaku maksiat, pelaku keburukan, sedikitlah, persedikit, ya, minimalisir, tinggalkan, jauhi keburukan.
Makna yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup, bahwa meninggalkan maksiat di bulan itu terasa lebih mudah. Ya, meninggalkan larangan itu terasa lebih mudah. Itu kita rasakan. Nah, pas poso niku kita hati-hati loh. Jenengan pas poso terus ngomong arep ngapusi mikir, aku lagi poso kan gitu. Pas itu ngapusi. Jadi perbuatan maksiat itu terasa lebih mudah untuk ditinggalkan. Ini makna yang kedua. Kemudian yang keenam, Nabi kita mengatakan wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan dibelenggu. Ya, di antara keutamaan Ramadan bahwa setan-setan itu dibelenggu, jamaah sekalian. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau setan dibelenggu, kenapa maksiat masih ada? Ya, terpikir nggak? Kalau setan dibelenggu, kenapa maksiat masih ada? Nah, perlu kita pahami bagaimana penjelasan para ulama. Setan-setan dibelenggu, maksudnya, maknanya ada 3. Pertama, yang dibelenggu adalah hawa nafsunya, sehingga tidak leluasa untuk melampiaskan hawa nafsu. Ya, dibelenggu itu bukan berarti nggak bisa apa-apa. Dibelenggu itu hanya tidak maksimal dalam bergerak. Ya, jadi ketika hawa nafsu itu dibelenggu, artinya dia tidak leluasa melampiaskan hawa nafsunya. Itu dibelenggu maksudnya. Yang kedua, maknanya adalah setan-setan dibelenggu adalah setan-setan dari kalangan jin. Setan itu ada 2, minal jinnati wan nas. Ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Ya. Setan itu cirinya adalah selalu mengajak pada maksiat, selalu mengajak kepada keburukan, mencegah kebaikan. Itu sifat-sifat setan. Nah, kalau ada manusia punya sifat seperti itu, menungso kok senengane ngajak maksiat dan mencegah kebaikan, itu sifat-sifat setan ada pada dirinya. Dan setan tahu kalau Ramadan akan dibelenggu, maka sebelum Ramadan dia mengkader setan-setan manusia, diperbanyak supaya apa? Supaya dia meneruskan visinya mengajak maksiat di bulan Ramadan. Waliyadzubillah. Ya. Yang ketiga maknanya, setan-setan dibelenggu, maksudnya adalah yang dibelenggu itu setan-setan besar. Jadi setan itu juga punya tingkatan. Ya, kalau kita di TNI itu ada jenderal, ada kolonel, ada apa lagi? Mayor, apa lagi? Letnan, sersan, baru kopral ya paling bawah ya. Setan juga begitu. Nah, yang dibelenggu yang jenderal-jenderal ini, yang kolonel ke atas itu dibelenggu. Tapi kalau cuman sersan, apalagi cuman mayor, apalagi cuman kopral, itu enggak dibelenggu itu. Itu yang masih berkeliaran. Nah, maka akan sungguh ya ironi kalau dengan kopral-kopral setan aja kita kalah gitu ya. Kalau dengan kopral-kopral aja kita masih bisa digoda, alangkah rendahnya iman kita, ya. Alangkah tipisnya iman kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang ketiga aja Mas. Sampai itu bisa. Sebentar lagi. Yang berikutnya Nabi kita mengatakan lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Faman khurima khairaha faqad khurim. Allah memiliki satu malam di bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Disebut dengan malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam yang amalan ibadah di malam itu lebih baik daripada amalan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke dalam tahun, 83 tahun 4 bulan.
Dan Nabi kita mengatakan, barang siapa diharamkan dari mendapatkan malam itu, maka dia terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Maka jamaah sekalian, salah satu target kita, salah satu tujuan akhir kita dari perlombaan di bulan Ramadan, selain mendapatkan predikat takwa kepada Allah, adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, tentu bagi orang yang benar-benar ingin mendapatkan malam itu, dia harus mempersiapkannya dengan baik sejak awal. Ya, kalau memang kita ini jujur ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka hal itu akan dibuktikan dari persiapan sejak awal. Sejak awal Ramadan konsisten dijaga, dia memang dalam ketaatan karena merindukan malam Lailatul Qadar. Ya. Bukan cuman orang-orang yang nanti memilih malam-malam ganjil tok baru ibadah. Tidak. Tapi malam Lailatul Qadar akan diberikan kepada orang-orang yang memang serius, orang-orang yang memang jujur, dari awal sudah mempersiapkan diri. Kadang-kadang kita ini keliru, ya, dalam memanfaatkan akhir Ramadan. Padahal jemaah sekalian, Ramadan itu semakin akhir semakin baik, semakin akhir semakin mulia. Tapi kadang sebagian orang lalai akan hal itu. Ya, idealnya Ramadan itu awalnya sedang, terus kemudian semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Di akhir Ramadan gaspol. Itu yang paling bagus. Itu yang bagus. Ya. Kalau yang paling bagus dari awal sampai akhir gas terus. Itu paling bagus itu. Tapi itu sulit. Tapi ada orang yang awalnya semangat. Ya, awalnya semangat. Semakin ke tengah, semakin membeli. Terus membeli. Sampai akhirnya malah membeli di akhir. Nah, ini keliru. Kebalik. Ya, padahal Ramadan itu semakin akhir semakin baik, semakin mulia, semakin utama. Ya. Ibu-ibu juga begitu, mohon maaf. Kadang-kadang di akhir-akhir Ramadan, di hari-hari yang mulia, di malam-malam yang paling mulia, malah sibuk bikin makanan, sibuk bikin peyek, sibuk bikin macam-macam. Hati-hati. Kalau saya larang istri saya, beli saja makanan kaleng, ya, beli aja pesan. Ya, tinggal kita manfaatkan ibadah malam-malam mulia. Rugi. Ya, rugi kalau Lailatul Qadar kita malah di dapur bikin rengginang. Harusnya kita malam-malam itu gunakan dengan sebaik-baiknya meraih Lailatul Qadar, bukan untuk meraih ya makanan saja ada. Ini kalau saya, ya, saya larang, ya, istri saya larang, tidak usah, tidak perlu untuk masak-masak di malam-malam mulia itu. Makanan beli saja, sudah selesai. Lebih praktis. Karena ini ya jangan sampai kita terlewatkan. Malam Lailatul Qadar hanya terjadi satu kali dalam setahun. Hanya satu kali dalam setahun. Kalau kita tidak mendapatkan, rugi. Ya, rugi. Ya. Yang satu malam itu senilai dengan 1000 bulan, jamaah sekalian. Umur kita pun nggak sampai segitu. Umur kita pun nggak sampai segitu. Ya, maka perlu untuk kita perhatikan dengan baik. Nah, ini makna-makna yang kita pelajari dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan di tahun ini dengan iman yang lebih baik, dengan amalan yang lebih baik, yang boleh jadi inilah Ramadan terakhir ya yang dapat kita rasakan. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhir da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.